Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya coba akan menjelaskan materi terkait dengan produksi dengan dua output, ya, dimana produksi dengan dua output ini dia berkaitan dengan yang namanya kurva kemungkinan produksi. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat ya bentuk dari kurva kemungkinan produksi, ya kurva yang menunjukkan kombinasi dua output. Ya, kalau misalnya kombinasi dua input ya itu dinamakan kurva isokuan, tapi kalau misalnya dia kombinasi dua output itu dinamakan dengan kurva kemungkinan produksi. Sehingga produksi dengan dua output ini erat kaitannya atau sangat berkaitan dengan kurva kemungkinan produksi atau yang disingkat dengan KKP, ya. KKP menggambarkan seperangkat pilihan berproduksi yang dimiliki oleh suatu masyarakat berdasarkan ketersediaan sumber daya yang ada. Jadi di sini adalah bagaimana masyarakat atau dalam di dunia pertanian itu adalah bagaimana petani dengan adanya seperangkat input tertentu, petani ini akan memproduksi dua jenis output ya. Jadi misalnya dia sudah ada pupuknya sekian, benihnya pupuk sekian, kemudian biaya tenaga kerja sekian. Artinya adalah input-input yang digunakan untuk kegiatan usaha tani sudah tersedia. Kemudian dia memiliki dua pilihan untuk memproduksi dua jenis tanaman, ya misalnya jagung sama kedelai. Nah, maka petani akan menentukan apakah seluruh input itu digunakan untuk memproduksi jagung saja atau memproduksi kedelai saja, atau pilihan lainnya adalah ketika petani memutuskan setengah untuk memproduksi jagung, setengah untuk memproduksi kedelai. Yang pasti adalah ketika petani mau memilih dua jenis output yang ingin diproduksi, dia tidak boleh melebihi dari seperangkat input yang dimilikinya, ya. Bentuk umum kurva kemungkinan produksi yang selanjutnya disingkat KKP itu bentuknya adalah turun dari kiri atas ke kanan bawah, di mana bentuknya adalah cekung terhadap titik sumbu, ya, berkebalikan dengan kurva isokuan, ya. Ini adalah gambar kurva kemungkinan produksi, ya. Ini kalau dicontohkan secara umum ada papan, ada pangan. Jadi kurva kemungkinan produksi ini menggambarkan ya produksi bahan pangan dan produksi bahan papan, ya. Kemudian perhatikan ada titik 0, ada titik R, dan ada titik S. Nah, bagaimana hubungan antar keduanya? Ya, sepanjang kurva KKP kombinasi produksi pangan dan pangan sesuai dengan seperangkat sumber daya yang tersedia, ya. Jadi sepanjang kurva ini ya, sepanjang garis ini ketika masyarakat itu berproduksi ya atau petani berproduksi sepanjang kurva ini berarti mereka sudah mengkombinasikan produksi dua jenis output itu sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Artinya adalah sumber dayanya adalah cukup ya, tidak berlebihan atau tidak kurang. Kemudian jika masyarakat berproduksi pangan dan papan di titik R, berarti ada sejumlah sumber daya yang tidak terpakai. Kita lihat ketika dia berproduksi di titik R, sedangkan dia maksimal produksinya adalah di kurva KKP ini, berarti ada sebagian sumber daya yang tidak termanfaatkan, ya. Kemudian masyarakat tidak akan mampu mencapai kombinasi produksi di luar KKP, misalnya titik S karena sumber daya yang ada tidak mencukupi, ya. Kebalikannya, ya kalau di titik S berarti tidak mungkin dicapai. Karena apa? Karena sumber dayanya hanya maksimal di sepanjang kurva KKP, ya. Jadi titik S itu adalah tidak mungkin dicapai karena sumber daya alamnya adalah tidak cukup. Titik R ini adalah dia berproduksi tapi masih ada sumber daya alam yang tidak termanfaatkan, sedangkan ketika dia di sepanjang kurva KKP berarti dia sudah memanfaatkan sumber daya yang ada, ya. Dengan demikian KKP menggambarkan alternatif tingkat output ya efisien berdasarkan seperangkat sumber daya yang tersedia. Artinya ketika petani memproduksi
di sepanjang kurva KKP itu berarti petani tersebut sudah efisien dalam mengalokasikan penggunaan inputnya untuk memproduksi dua jenis output. Secara umum ya, penulisan dari fungsi KKP ya, ini adalah bentuk umumnya ya, karena di sini adalah dia menghasilkan dua output ya dengan menggunakan satu input, sehingga X0 sama dengan fungsi dari G ya AB ya. X0 ini adalah sumber daya, dalam hal ini adalah inputnya ya, dimana kita anggap tetap ya. Kemudian G ini adalah simbol dari fungsi dari produksinya ya, dimana A ini adalah produksi pangan yang bisa dihasilkan, kemudian B adalah produksi papan yang dapat dihasilkan ya. Jadi ingat, kalau ketika kita membahas terkait dengan KKP, berarti kita membahas ya bagaimana petani ya mengkombinasikan ya produksi dua output. Jadi di sini adalah yang diproduksi adalah dua jenis output ya, dengan seperangkat input tertentu ya. Inputnya cuma ada satu nih, X misalnya, seperangkatnya cuma ada satu, tapi dia memiliki pilihan ya untuk mengkombinasikan berapa besar input yang digunakan untuk produksi jagung, berapa input yang digunakan untuk produksi kedelai ya. Nah, kemudian KKP yang terletak lebih dekat dengan titik sumbu origin atau titik nolnya ya, semakin dekat dengan titik nolnya berarti menggambarkan seperangkat sumber daya ya atau input yang lebih sedikit ya. Jadi semakin dia dekat dengan sumbu X berarti sumber daya yang dimiliki semakin sedikit. Tetapi ketika dia KKP-nya semakin jauh dari titik nol ya, titik nol atau titik origin, itu berarti menggambarkan bahwa sumber daya yang dimiliki lebih banyak ya. Kemudian ada yang disebut dengan laju pertukaran produksi atau RPT, Rate of Production Transformation ya. Jadi kalau di kurva yang sebelumnya itu adalah kurva isokuan, itu disebut dengan RPS ya. Kalau di KKP itu disebut dengan RPT. Ya, misalnya seperti ini. Ilustrasinya adalah petani harus petani harus memilih memproduksi jagung atau kedelai ya. Kemudian dia berdasarkan pada seperangkat input yang ada. Jadi sudah tersedia seperangkat input, kemudian petani dihadapkan pada pilihan harus memproduksi jagung atau kedelai. Nah, misalnya petani punya 10 satuan atau 10 satuan seperangkat input X ya. 10 satuan seperangkat input X. Kemudian dia ingin memproduksi jagung atau kedelai ya. Jika petani menggunakan semua inputnya untuk 10 satuan itu ya, 10 satuan tadi yang kita misalkan ya. Jika petani menggunakan semua inputnya untuk produksi jagung ya, maka petani akan memperoleh 136 keranjang jagung misalnya ya. Tapi jika petani mengurangi satu input X ya, tadi kan ada 10 satuan, kemudian dikurangi nih satu. Jadi untuk produksi jagung hanya 9 satuan ya. Nah, satu input X atau satu satuan input X itu dialihkan untuk produksi jagung ya. Maka petani akan kehilangan satu keranjang jagung, tapi dia memperoleh 10 keranjang kedelai ya. Jadi pilihannya yang pertama adalah ketika petani menggunakan 10 satuan input X-nya untuk produksi jagung, dia dapat 136 keranjang jagung. Tapi kemudian petani mengurangi nih input dari produksi jagung yang tadinya 10 satuan menjadi 9 satuan ya. Sehingga petani kehilangan satu keranjang jagung ya. Jadi kalau kehilangan satu, sisanya tinggal 135 keranjang jagung, tapi dia memperoleh 10 keranjang kedelai. Ya, demikian seterusnya. Kalau dia mau mengurangi 2 satuan ya, berarti produksi jagungnya berkurang,
kemudian produksi kedelainya bertambah ya. Demikian seterusnya. Nah, itulah yang disebut dengan ilustrasi dari proses pertukaran jagung dan kedelai ya. Nah, itu dalam istilah dalam teori produksi dua output itu yang disebut dengan RPT, laju pertukaran produksi. Ya, dinamakan laju pertukaran produksi atau RPT yang merupakan produktivitas marginal MPP X ya, produk yang diganti misalnya kedelai dengan produk penggantinya jagung ya. Sama tadi ketika petani mau mengganti dari jagung kemudian mau produksi kedelai juga, otomatis ketika dia memutuskan sebagian input yang digunakan itu juga untuk produksi kedelai, berarti nantinya produksi jagungnya akan berkurang tapi dia memperoleh produksi kedelainya. Ya, rumusnya ya kita menggunakan bentuk umum ya, X sama dengan X ini adalah input ya, fungsi dari produksi Y1 dan Y2. Misalnya Y1-nya jagung, Y2-nya adalah kedelai. Sehingga kita turunkan nih masing-masing ya. Nah, karena di sini X-nya tetap ya, cuman satu seperangkat satu ya, maka turunan dari X-nya karena dia tetap adalah sama dengan 0 ya. Kemudian karena DG dan DY kebalikan dari produktivitas marginal input, jadi DG per DY itu sama saja dengan 1 per MPPX. Ya, maka persamaannya dapat berubah ya, karena DX tadi adalah tetap, maka 0 sama dengan ya, kemudian DG per DY1 itu adalah 1 dibagi MPPX Y1, Y1 itu adalah untuk jagung dikali DY1, ditambah dengan 1 per MPPX Y2 dikali DY2 ya. Sehingga kalau misalnya kita lebih sederhanakan lagi ya diperoleh karena ini 0 kita pindahkan ya salah satu ke bagian sisi kiri ya, diperolehlah min buka kurung 1 per MPPX Y1 dikali DY1 sama dengan 1 per MPPX Y2 dikali DY2. Sehingga kalau kita temukan DY dengan DY ya, DY2 dibagi DY1 itu sama dengan min MPPX Y2 dibagi MPPX Y1. Ya, dari persamaan tersebut sehingga diperolehlah untuk mencari RPT 12, berarti laju pertukaran jagung ya 12 itu 1 itu jagung, 2 itu kedelai, maka ya negatif ya buka kurung MPPX Y2 artinya marginal produk ya dari produksi kedelai, Y2 itu apa kedelai, dibagi marginal produk dari produksi jagung ya. Jadi di sini ketika ditanyakan berapa laju pertukaran produksi antara jagung dan kedelai, maka marginal produk dari kedelai, kenapa kedelai? Karena di sini Y2 dibagi dengan marginal produk dari jagung yaitu Y1 ya. Kemudian selanjutnya adalah maksimisasi pada kasus dua output. Ya, sebenarnya lebih sederhana ketika kita pelajari sebelumnya yaitu minimisasi biaya ya, di mana dia menggunakan 2 input tapi 1 output. Nah, kalau 2 output 1 input ini permasalahannya lebih kompleks ya, sehingga di sini aplikasinya tidak begitu kita pelajari, setidaknya kita harus mengetahui bagaimana mencari dari laju pertukaran produksi itu sendiri ya. Maksimisasi output terdiri dari 2, yaitu maksimisasi penerimaan dengan ketersediaan input X dan maksimisasi penerimaan dengan kendala ketersediaan untuk membeli sejumlah X ya. Sama tata caranya kita harus menentukan 3 fungsi awal yaitu fungsi tujuan, fungsi kendala dan fungsi Lagrangiannya ya. Di sini dalam fungsi Lagrangiannya kita masih menggunakan lambda, tapi kalau mau membedakan dengan minimisasi biaya pada pertemuan sebelumnya bisa kita ganti dengan beta atau theta ya. Nah, di sini fungsi tujuannya karena kita ingin memaksimumkan penerimaan, berarti fungsi tujuannya adalah penerimaan ya. Tahu kalau penerimaan itu harga dikali dengan output ya. Atau harga dikali dengan produksinya. Karena di sini yang diproduksi petani itu adalah 2 jenis output, maka penerimaannya adalah dari 2 output tersebut ya, sehingga
penerimaannya adalah P1 ya, harga jagung dikali produksi jagung ditambah harga kedelai dikali produksi kedelai. Ya, sedangkan kendala ketersediaan inputnya, fungsi kendalanya itu adalah ketersediaan input atau seperangkat inputnya. Ya, jadi di sini fungsi inputnya ya. X sama dengan fungsi dari G ya, input yang digunakan untuk produksi Y1 dan Y2. Ya, kemudian yang ketiga adalah persamaan Lagrangiannya sama ya, yaitu fungsi tujuan ya ditambah dengan fungsi kendalanya. Nah, kalau kita turunkan, jadi dari persamaan Lagrangian itu kita harus menemukan 3 jenis persamaan ya. Yang pertama adalah dia diturunkan terhadap Y1, kemudian diturunkan terhadap Y2 dan diturunkan terhadap lambda ya. Nah, konsep pengerjaannya sama dari persamaan Lagrangian pada minimisasi biaya ya. Jadi masing-masing kita turunkan, jadi nanti diperoleh 3 bentuk persamaan ya, sehingga kalau pada akhirnya nanti akan kita peroleh ya P1 per P2 itu merupakan turunan dari ya fungsi input terhadap output Y1 dibagi fungsi input terhadap output Y2 ya. Karena G di sini adalah X ya inputnya, maka pada titik optimum laju pertukaran produk akan sama dengan kebalikan rasio harganya ya. Jadi RPT tadi selain diperoleh ya dengan cara marginal produk ya dari masing-masing output, misalnya RPT 12 berarti marginal produk 2 dibagi dengan marginal produk 1. Nah, tapi juga bisa diperoleh ya melalui ya RPT 12 itu melalui harga dari P1 ya, harga dari output 1 dibagi dengan harga dari output 2. Ya, kalau output satunya dia jagung berarti RPT 12 harga jagung dibagi dengan harga kedelai ya. Jadi RPT itu bisa kita peroleh melalui marginal produk dari masing-masing outputnya atau dari harga produk dari masing-masing outputnya. Demikian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.